Dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lapisan atmosfer dan unsur-unsur cuaca iklim. Lapisan atmosfer dibagi menjadi 5. Yang pertama ada troposfer. Troposfer adalah tempat terjadinya cuaca dan iklim termasuk hujan, angin, dan awan. Semakin tinggi ketinggiannya, maka suhu udaranya akan semakin menurun. Yang kedua ada stratosfer. Stratosfer mengandung lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Suhu di stratosfer meningkat seiring dengan ketinggian karena adanya pemanasan dari ozon. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah tempat di mana meteor terbakar. Saat masuk ke atmosfer bumi, suhu di mesosfer sangat dingin, bisa mencapai 90 derajat Celcius di bagian atasnya. Yang keempat ada termosfer. Lapisan termosfer yang berada 85 sampai 600 km di atas bumi. Termosfer memiliki suhu sangat tinggi, bisa mencapai 1500 derajat Celcius atau lebih karena menyerap dari matahari. Yang kelima ada exosfer, yaitu lapisan atmosfer keluar berada dari 600 km dari permukaan. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur cuaca dan udara. Dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah suhu, yaitu panas atau dinginnya suatu benda diukur dalam satuan Celcius. Yang kedua adalah tekanan udara, yaitu gaya yang timbul akibat lapisan udara atau kerapatan massa udara dalam suatu wilayah. Yang ketiga ada angin, yaitu gerakan udara yang mendarat atau sejajar dengan permukaan bumi. Yang keempat ada kelembapan udara, yaitu kandungan uap air udara pada waktu tertentu. Yang kelima ada curah hujan, yaitu jumlah atau intensitas air yang jatuh pada suatu lokasi tertentu pada waktu tertentu. Yang keenam ada awan, yaitu kumpulan titik air atau kristal es yang disebabkan kondensasi uap air di atmosfer. Yang ketujuh ada sinar matahari, yaitu energi yang dipancarkan matahari. Selanjutnya ada perbedaan cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Yang kedua, cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Ketiga, cuaca mudah berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Yang keempat, cuaca terjadi di suatu tempat yang sempit, sedangkan iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Yang kelima, cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sama. Yang keenam, cuaca dapat diamati harian, sedangkan iklim diamati selama bertahun-tahun. Lalu yang ketujuh, perkiraan cuaca mudah untuk ditentukan, sedangkan perkiraan iklim sulit untuk ditentukan. Dinamika atmosfer dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis awan, jenis hujan, dan jenis angin. Yang pertama jenis awan. Awan adalah kumpulan tetesan air atau kristal yang mengambang di atmosfer. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah awan rendah. Jenis awan yang berada pada ketinggian kurang dari 2 km atau 6.500 kaki di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah awan menengah. Awan menengah adalah awan yang berada di ketinggian 2 hingga 6 km atau 6.000 hingga 8.000 meter dari permukaan bumi. Yang ketiga ada awan tinggi. Awan tinggi adalah awan yang berada pada ketinggian sekitar 8 hingga 13 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya yang kedua adalah jenis hujan. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer yang membentuk tetesan air dan kemudian jatuh ke permukaan bumi. Hujan dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses berdasarkan bentuknya dan proses berdasarkan karakteristiknya. Proses berdasarkan bentuknya dibagi menjadi beberapa
jenis, yaitu yang pertama adalah hujan orografis, terjadi karena massa udara yang mengandung uap air dipaksa naik oleh lereng di pegunungan. Yang kedua adalah hujan zenital atau konveksi. Hujan zenital atau konveksi terjadi akibat pemanasan permukaan bumi yang menyebabkan udara hangat naik, mendingin, dan mengembun. Lalu yang ketiga adalah hujan frontal, terjadi karena pertemuan dua massa udara dengan suhu dan kelembapan yang berbeda. Lalu selanjutnya hujan siklon, yaitu hujan terjadi di daerah siklon atau pusat tekanan rendah. Lalu selanjutnya adalah hujan berdasarkan proses karakteristiknya. Hujan yang pertama ada hujan gerimis, yaitu butiran air sangat kecil dan turun dengan lembut. Yang kedua ada hujan lebat, curah hujan tinggi dengan butiran besar. Yang ketiga adalah hujan es, air hujan membeku sebelum mencapai tanah. Lalu yang keempat ada hujan asam yang mengandung zat polutan seperti sulfur dioksida yang berasal dari pencemaran udara. Lalu yang ketiga ada iklim menurut berbagai tokoh, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada iklim matahari. Iklim matahari merupakan posisi geografis suatu wilayah terhadap matahari, yaitu garis khatulistiwa dan garis lintang. Jenis iklim matahari meliputi iklim tropis, wilayah yang berada sekitar garis khatulistiwa 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan dengan suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius. Yang iklim subtropis, wilayah yang berada di sekitar garis lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya adalah iklim sedang, wilayah di antara garis lintang 40 sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin, wilayah di atas 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua adalah iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen membagi iklim menjadi 5 kelompok utama berdasarkan pola curah hujan dan suhu musiman. Yang pertama adalah tropis. Suhu rata-rata bulanan terdiri atas 18 derajat Celcius. Terus yang kering, suhu rata-rata bulanan terdingin di bawah 18 derajat Celcius. Suhu sedang yaitu suhu rata-rata bulanan terdingin di bawah 18 derajat Celcius tetapi tidak pernah turun di bawah 0 derajat Celcius. Selanjutnya ada kontinental, suhu rata-rata bulanan terdingin di bawah 0 derajat Celcius. Kutub, suhu rata-rata bulanan terdingin di bawah 0 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga adalah iklim Schmidt atau Ferguson. Bulan basah didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm, bulan kering kurang dari 60 mm, dan bulan lembab antara 60 sampai 100 mm. Yang keempat adalah iklim Junghun. Iklim Junghun merupakan iklim dengan ketinggian wilayah dengan 4 zona utama, yaitu zona panas 0 sampai 700 meter, cocok untuk tanaman seperti jagung, kopi, karet, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah zona sedang 700 sampai 1500 meter, cocok untuk tanaman seperti teh. Selanjutnya adalah zona sejuk yaitu 1500 sampai 2500 meter, cocok untuk tanaman pinus. Selanjutnya adalah zona dingin di atas 2500 meter ditandai dengan banyak tumbuhan lumut. Yang kelima adalah iklim Alderman, yaitu iklim sebagai bulan basah dengan curah hujan lebih dari 200 mm. Lalu yang keempat ada jenis angin. Jenis angin dibagi menjadi 2, yaitu angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dengan arah yang relatif karena dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara global. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada angin pasat, bertiup dari daerah subtropis menuju ekuator. Yang kedua ada angin barisan barat, bertiup dari daerah
subtropis menuju ke kutub, terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Lalu yang ketiga ada angin timur kutub, bertiup dari daerah kutub menuju lintang sedang. Selanjutnya yang kedua adalah angin tidak tetap. Angin tidak tetap adalah angin yang bertiup berubah-ubah tergantung kondisi geografis. Contohnya ada angin muson. Angin muson berubah arah setiap 6 bulan membawa hujan di musim tertentu. Lalu yang kedua ada angin lokal, yaitu angin darat dan angin laut yang terjadi karena perbedaan suhu antara daratan dan perairan. Lalu yang kedua ada angin fon, angin panas atau kering yang turun di sisi pegunungan setelah melewati pegunungan. Lalu selanjutnya ada macam-macam angin di berbagai daerah. Yang pertama ada angin darat, yaitu angin yang bertiup dari daratan menuju ke laut pada malam hari. Yang kedua ada angin gunung, merupakan angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah pada malam hari. Proses pemanasan global. Yang pertama ada radiasi matahari masuk ke atmosfer. Sinar matahari mencapai permukaan bumi. Sebagian energi tersebut diserap oleh tanah, air, dan tumbuhan, sementara sebagiannya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Lalu yang kedua ada pemantulan sebagian radiasi matahari, di mana proses ini sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali ke luar angkasa, tetapi sebagian lainnya tetap berada di atmosfer bumi. Lalu yang ketiga ada gas rumah kaca menjebak panas, di mana proses ini gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan dinitrogen oksida atau N2O mencegah pelepasan panas keluar angkasa. Akibatnya panas tetap berada di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Lalu yang keempat ada penyebab peningkatan gas rumah kaca. Beberapa aktivitas manusia berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca. Yang pertama ada pembakaran hutan, meningkatkan emisi karbon dioksida atau CO2. Lalu yang kedua ada penggunaan pupuk kimia, yaitu melepaskan dinitrogen oksida atau N2O ke atmosfer. Selanjutnya ada kotoran sapi yang menghasilkan gas metana atau CH4 yang memiliki efek pemanasan global lebih besar dibandingkan CO2. Lalu selanjutnya ada penguraian sisa tanaman juga melepaskan karbon dioksida atau CO2. Lalu yang kelima ada absorpsi atau CO2 oleh hutan. Hutan rimbun berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dari udara yang menyerap atau mengurangi jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Yang keenam ada dampak pemanasan global, di mana pemanasan global ini melibatkan atau meningkatkan gas rumah kaca, menyebabkan perubahan iklim ekstrim termasuk mencairnya es di kutub utara, perubahan pola cuaca, menyebabkan hujan tidak menentu dan kekeringan berkepanjangan. Lalu yang ketiga ada badai yang lebih kuat. Yang keempat ada gangguan ekosistem yang membuat beberapa spesies kekurangan atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang ketujuh ada upaya mengatasi pemanasan global. Beberapa langkah-langkah yang dapat mengurangi pemanasan global. Yang pertama ada mengurangi pembakaran hutan dan meningkatkan reforestasi, lalu beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Lalu selanjutnya ada mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, mengontrol emisi dan sektor industri dan transportasi.